Dalam Ayub 2 ayat 11 firman Tuhan berkata, kabar tentang segala malapetaka yang menimpa Ayub itu terdengar oleh ketiga-tiga orang sahabatnya, yaitu Elifas orang teman, Bildad orang Sua, dan Zofar orang Naamah. Maka mereka pun bermufakat dan bersiap untuk pergi dari tempat masing-masing untuk berduka cita bersama-sama dia serta menyenangkan hatinya. Tiga sahabat datang untuk memberi sokongan kepada Ayub, tetapi mereka membuktikan diri mereka lebih seperti bebanan daripada berkat. Ayub 3-31 mengandungi 3 pusingan pembicaraan Ayub dan sahabat-sahabatnya, di mana Ayub menyatakan masalah dan memohon campur tangan Tuhan. Sahabat-sahabatnya menjawab dan berdebat dengannya. Elifas adalah orang yang pertama bercakap dan menegur Ayub. Dia mengatakan pandangan umum pada zamannya bahwa tidak ada manusia yang boleh menjadi suci di hadapan Tuhan. Itu kita boleh lihat di dalam Ayub 4 ayat 17. Harapannya adalah untuk memohon kepada Tuhan, mengetahui bahwa Tuhan boleh mendisiplinkan, dia juga boleh menyembuhkan. Dalam ucapannya yang kemudian, Elifas berterus terang menuduh Ayub mengatakan kata-kata yang tidak berguna dan menghalang orang beribadah kepada Allah. Itu kita boleh lihat di dalam Ayub 15 ayat 3 dan 4. Dia bahkan mengingatkan sahabatnya yang menderita itu bahwa kehancuran besar datang kepada orang yang jahat, menyiratkan bahwa kejahatan Ayub sangat keji karena penderitaannya yang sangat besar. Elifas bahkan melangkah lebih jauh dan berusaha menyenaraikan apa yang difikirkannya sebagai pelanggaran Ayub. Itu kita boleh lihat di dalam Ayub 22 ayat 5-9. Dia menyimpulkan dengan memberitahu nasihat pertamanya kembali untuk Ayub serahkan dirinya kepada Tuhan dan diampuni. Pada akhir drama ini, Tuhan akhirnya bercakap dengan Elifas dan memberitahunya, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua-dua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Di dalam Ayub 42 ayat 7. Elifas dan sahabat-sahabatnya salah. Pengertian mereka yang sederhana bahwa pencipta memberkati orang benar dan menghukum orang jahat cukup memberi masalah, terutamanya dalam pelayanan kita kepada orang yang sakit atau hampir mati. Kita boleh menjadi inspirasi dan sokongan kepada mereka yang menderita. Kita dapat memimpin mereka kepada penyelamat yang penyayang dan baik. Tetapi kita haruslah berhati-hati dengan kata-kata yang mungkin menambahkan beban mereka, bahkan tidak menghormati Tuhan. Mari kita berdoa agar Tuhan memberi kita kebijaksanaan dan kata-kata yang tepat pada masa-masa seperti itu. Bagaimana pula sahabat Ayub yang kedua yang bernama Bildad? Bildad mengatakan di dalam Ayub 25 ayat 4, bagaimana mungkin manusia benar di hadapan Allah? Bagaimana mungkin orang yang dilahirkan perempuan itu suci? Bildad adalah orang yang kedua yang bercakap dalam 3 pusingan pembicaraan dalam kitab Ayub. Dalam 2 pusingan yang pertama, setiap ucapan hampir sama panjangnya. Tetapi dialog ketiga Bildad lebih pendek dalam Ayub 25. Bildad menekankan idea pembalasan dalam ucapan pertamanya dalam pasal 8 ayat 1-7 ayat 20-22. Dia mengatakan bahwa jika kamu tidak patuhi, kamu akan dihukum. Jika kamu patuhi, kamu akan diberkati. Oleh itu, jika Ayub bertaubat dan hidup dengan benar, Tuhan akan memulihkannya di tempat yang sepatutnya. Cadangannya itu betul. Tetapi masalahnya Bildad dan sahabat-sahabatnya adalah bahwa mereka tidak mengendahkan atau tidak memperhatikan pergelutan antara Tuhan dan setan di dewan surga. Ucapan keduanya dalam pasal 18 adalah mengenai nasib orang yang jahat, mengalihkan hidupnya yang penuh keganasan sehingga mati. Orang yang zalim akan berada dalam kegelapan yang menyeluruh tanpa meninggalkan kenangan, nama, atau keturunan. Dalam ucapan terakhirnya, Bildad menunjukkan bahwa tidak ada orang yang boleh menjadi benar di hadapan Tuhan di dalam pasal 25 ayat 4. Ketika kita meneliti hujah-hujah Bildad, ia mungkin kedengaran seperti benar. Bagaimanapun, masalah utama teori Bildad adalah walaupun banyak konsepnya benar dan juga terdapat dalam kitab suci, kerangkanya tidak lengkap.
Teorinya hanya berpihak satu dan Bildad memanipulasi idea itu untuk menentang Ayub. Saudara-saudari, pengalaman Bildad menunjukkan kepada kita bahaya untuk membuat kesimpulan berdasarkan perspektif yang terhad dan menghakimi situasi orang lain di hadapan Tuhan berdasarkan kesimpulan ini. Ketaksuban tetap menjadi godaan bagi gereja hari ini dan bagi setiap orang Kristen. Bapa Surgawi kita memberi umat manusia dengan kepelbagaian sehingga kita dapat berusaha untuk memahami dengan lebih baik tentang pesannya kepada kita bersama-sama. Tuhan juga memberi kita Alkitab untuk dijadikan landasan kuat bagi iman kita. Sekiranya ada pertanyaan atau keraguan, kita harus kembali kepada kitab suci. Hanya dengan cara ini kita dapat selamat dari kesalahan Bildad. Sekarang mari kita lihat sahabat Ayub yang ketiga yang bernama Zofar. Dalam Ayub 42 ayat 8. Sekarang ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Pergilah kepada hambaku Ayub dan persembahkanlah korban bakaran demi dirimu. Ayub hambaku harus berdoa untuk kamu, karena hanya doanya lah yang akan kuterima, supaya jangan aku memperlakukan kamu selaras dengan kebodohan kamu. Kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Zofar adalah sahabat Ayub yang lain. Dalam 2 pusingan pembicaraan yang pertama dalam kitab Ayub, dia adalah yang terakhir daripada 3 sahabat sekutu yang bercakap. Pada pusingan ketiga yang terakhir dia terus berdiam diri. Ayub 11 ayat 1-20. Dalam ucapannya yang pertama, Zofar menegur Ayub karena dia mengaku tidak bersalah, menunjukkan ketidaktentuan Tuhan dan mengajaknya untuk bertobat. Dalam ucapannya yang kedua, Zofar menekankan nasib buruk orang yang berdosa. Dia menjadi sedikit agresif terhadap Ayub, berusaha meyakinkannya untuk melihat perkara-perkara sebagaimana dia melihatnya. Bagaimanapun, kisah ini mempunyai pengakhiran yang indah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Elifas, Bildad, dan Zofar berpikir untuk mempertahankan hambanya Ayub dan menegur mereka dengan tegas. Kemudian dia memerintahkan mereka untuk mencari pengampunan atas dosa-dosa mereka. Seperti biasa, dia sendiri memberikan jalan keluar untuk mengatasi semua masalah. Pertama, mereka harus mengikuti syarat-syarat zaman mereka mengenai korban binatang. Perbuatan yang setara pada masa ini adalah dengan pergi ke Kalvari kepada anak domba yang menghapuskan dosa dunia dan meminta pengampunan dari surga. Langkah seterusnya adalah untuk pergi kepada Ayub agar dia dapat berdoa bagi mereka. Pada zaman kita pula, ia bermaksud agar kita merendahkan diri di hadapan seseorang yang telah kita menyinggung. Pada waktu yang sama, kita perhatikan Ayub dijangkakan untuk memaafkan dan berdoa untuk mereka. Ini mengingatkan kita akan ajaran sifat Yesus untuk mencari perdamaian pribadi. Itu kita boleh lihat di dalam Matius 18 ayat 15. Kemudian Tuhan memberi jaminan, hanya doanya lah yang akan kuterima. Tuhan menerima pengorbanan Elifas, Bildad, dan Zofar karena doa Ayub. Pengaruh kita sebagai orang Kristen boleh menjadi penentu dalam penebusan jiwa apabila terdapat konflik dalam keluarga, antara rakan-rakan atau antara rakan sekerja, walaupun kamu dan saya adalah pihak yang tersinggung seperti Ayub. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.